atau DBD. Ini tadi lupa apa itu? Ini aja dah. Laporan ini disusun oleh saya di Teknik Kesumanikes dengan NIM 240401224140 dengan dosen pembimbing dari Departemen ada Pak Fajri Arianto, SSI MSI, dan dosen pembimbing lapangan dari Lab Center for Plasma Research ada Pak Eko Yulianto, SSI MSI. Selanjutnya ada bersatu yaitu latar belakang. Kerja praktek ini memiliki tujuan untuk menselaraskan apa yang sudah diperoleh mahasiswa, materi-materi yang sudah diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar di kampus dengan kerja praktik. Selanjutnya yaitu mengapa saya memilih untuk bekerja praktik di Lab Center for Plasma Research, karena yang pertama, Center for Plasma Research ini merupakan lab pengembangan plasma atau senternya plasma yang berada di Indonesia. Yang kedua, karena sarana dan prasarananya serta keilmuan-keilmuannya yang sangat menunjang kerja praktik saya, sehingga saya mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Dan dalam teknologi plasma ini yang sering dikembangkan ada teknologi reaktor dielectric body discharge atau DBD untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan di lingkungan. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana karakteristik plasma dalam reaktor DBD dan faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan dan efisiensi plasma dalam reaktor DBD. Setelah itu tujuan saya kerja praktik di Center for Plasma Research adalah untuk memahami parameter dan karakterisasi plasma pada reaktor DBD sehingga mendapatkan manfaat, yaitu pemahaman tentang karakterisasi dan parameter pada plasma dalam teknologi plasma reaktor DBD. Selanjutnya ada sejarah singkat dari lab CPR, di mana lab ini resmi didirikan pada tanggal 10 Februari 2005, di mana sebelum terbentuknya itu ada riset mandiri yang sudah dilakukan dari tahun 1999, di mana Center for Plasma Research ini sangat berfokus pada pengembangan plasma, terutama di bidang lingkungan, pengembangan medis, material, energi, dan lainnya. Center for Plasma Research juga sudah menghasilkan beberapa produk, di antaranya ada Daozone dan Zetagrin, di mana Daozone ini memiliki manfaat untuk memperpanjang hasil panen, dan Zetagrin ini bermanfaat untuk membersihkan polutan yang ada di udara karena dapat membunuh virus, bakteri, dan jamur sehingga udaranya lebih sehat. Selain itu, Center for Plasma Research juga sudah menerbitkan banyak paper dan jurnal. Bab 3 ada metodologi kerja praktek, di mana tempat pelaksanaan kerja praktek ini ada di Center for Plasma Research, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, Semarang, dan waktu kerja praktek ini berlangsung pada 21 Oktober hingga 31 Desember 2024. Itu ada bab 4. Di sini saya masukkan ada tinjauan pustaka, di mana plasma adalah fase keempat dari suatu zat, di mana fase yang pertama yaitu fase padat, kedua ada fase cair, ketiga ada fase gas, dan keempat ada fase plasma, di mana fase plasma adalah fase di mana gas yang sudah terionisasi dan berisi partikel reaktif seperti elektron dan ion. Setelah itu ada parameter plasma, di mana parameter plasma di sini yang saya ambil ada suhu elektron, kepadatan plasma, tegangan, frekuensi, jenis gas, dan spektrum emisi gas. Sementara untuk karakteristik plasmanya melihat dari adanya ionisasi, kehadiran medan magnet, kondisi non-termal, dan spesies
aktif dan fluoresisi. Kenapa saya mengambil kondisi non termal? Karena saya lebih berfokus pada reaktor DBD yang menghasilkan plasma non termal. Setelah itu ada pengertian dari dielectric barrier discharge, di mana reaktor ini memiliki barrier atau penghalang untuk menghalangi dua elektroda agar tidak terjadi langsung. Setelah itu ada gas argon dan helium. Di sini saya mengambil karena gas argon dan helium lebih stabil dan tidak mudah bereaksi dengan gas-gas yang lain. Selanjutnya ada hasil dari karakterisasi gas murni dengan variasi ada gas argon, gas helium, dan gas udara sebesar 1 liter per menit dan menghasilkan titik kritis untuk argon yaitu di 5 kV, untuk gas helium ada di sekitar 19,2 kV dan udara di 20 kV. Gas argon lebih mudah terionisasi dan gas helium lebih stabil karena di sini seperti tidak ada titik kritisnya yaitu stabil, dan 19,2 kV ini merupakan 19,2 kV ini merupakan titik maksimal yang tercapai dari power supply yang digunakan pada saat variasi gas helium 1 LPM. Setelah itu udara memerlukan tegangan yang lebih tinggi untuk menghidupkan plasma, dan setelah itu arus yang dihasilkan tidak stabil. Hal ini dikarenakan untuk gas helium itu pemerataan medan listriknya lebih merata, bebannya lebih merata sehingga bisa dibilang lebih linear daripada yang lainnya dan tidak memiliki titik kritis. Setelah itu variasi kedua ada karakterisasi untuk campuran gas argon dan udara, di mana totalnya untuk gas argon dan udara itu sebesar 1 liter per menit dengan variasi yaitu gas argon 0,2 liter per menit, udara 0,8 liter per menit, lalu argon 0,5 liter per menit dan udara 0,5 liter per menit, dan argon 0,8 liter per menit, udara 0,2 liter per menit. Dengan titik kritis pada gas argon 0,8 liter per menit, udara 0,2 liter per menit yaitu 11 kV, dan semakin tinggi proporsi udaranya maka tegangan yang dibutuhkan untuk membentuk plasma juga semakin tinggi. Maaf Pak, ya untuk rasio gas mulia semakin tinggi maka tegangan yang digunakan untuk karakterisasi ini atau titik kritisnya semakin rendah. Setelah itu variasi yang terakhir yaitu ada karakterisasi campuran gas helium udara, di mana totalnya juga sama 1 LPM, perbandingannya juga mirip dengan gas argon udara tadi yaitu gas helium 0,2 liter per menit dengan udara 0,8 liter per menit, gas helium 0,5 liter per menit dengan udara 0,5 liter per menit, dan gas helium 0,8 liter per menit dengan udara 0,2 liter per menit. Dari percobaan yang sudah saya lakukan didominasi ketika heliumnya semakin tinggi maka tegangan yang dibutuhkan semakin rendah. Ketika udaranya semakin tinggi maka tegangan yang dibutuhkan semakin tinggi juga. Kesimpulannya, karakterisasi plasma menunjukkan gas kuliah
di laporan sudah saya masukkan, sudah saya jelaskan.